Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus kita menjelajah yang berikutnya akibat kejatuhan ke dalam dosa. Ya, di dalam konteks ekonomi. Bagaimana dosa dan ekonomi berhubungan? Kita akan membaca Kejadian pasal 3, 17 sampai 19. Kejadian pasal 3, 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lalu dikatakan ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudaraku yang kekasih, manusia jatuh ke dalam dosa dan ekonomi. Bagaimana konteksnya ini? Bagaimana hubungannya ini? Nah, kita melihat seluruh sistem dari dunia ini memang porak-poranda sejak gempa kejatuhan ke dalam dosa. Jadi dosa itu jangan cuma bayangkan kita terpisah dari Allah. Dia merusak seluruh sistem dan tatanan yang indah, yang sempurna, yang baik, yang bagus, yang Tuhan ciptakan. Bukankah Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden dan disediakan makanan pada manusia? Biji-bijian ini akan menjadi makananmu. Bangun tidur melek, kerjanya cuma menata, melayat, mengatur semuanya. Muakan, kan begitu. Maka sistem ekonominya sangat perfect. Artinya ada supply terhadap kebutuhan. Lah kalau saya punya kebutuhan lalu disuplai, apa enggak bagus sekali itu namanya? Mau makan apa ada. Bukankah itu luar biasa? Itulah ekonomi yang paling hebat, yang paling luar biasa. Tetapi kemudian seluruhnya lulu lantak, tidak karu-karuan. Maka biji-bijian tak lagi sekedar bisa dipetik dan diambil seenak perut kita saja. Karena terjadi sekarang malapetaka yang sangat menakutkan. Nah, dua bagian ini memang bicarakan ekonomi dan ekologi. Tapi ekologi akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Nah, bagaimana persoalan ekonomi ini terjadi adalah karena engkau, hai laki-laki, sudah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah yang kularang itu padamu. Ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wow, sulit sekali. Maka manusia akan mengalami kepahitan dan hambatan. Sistem yang tadinya mensuplai berapapun kebutuhan manusia berubah menjadi sistem yang menahan apapun kebutuhan manusia. Maka manusia harus bertarung. Ya, tak lagi bisa sekedar memitik biji-bijian untuk menjadi makanannya. Tetapi dia harus bertarung melewati halangan demi halangan yang terjadi di dalam realita hidup yang harus dihadapi. Ya. Nah, jadi dalam perubahan-perubahan ini harus kita lihat. Bicara ekonomi, saudara, manusia memang adalah makhluk pekerja. Makhluk pekerja, kita sudah membicarakan itu. Ya, ketika Tuhan membawa manusia dalam Taman Eden, 2 ayat 15 dari kitab Kejadian. 2 ayat 15. Usahakanlah ini, kelolalah. Manage-lah, tata layanlah. Ekonomoslah. Kemudian kata itu menjadi ekonomi. Ya, yang kita pahami. Mengatur, mengelola, menata layan. Nah, di dalam konsep pemahaman seperti itu, manusia adalah pengelola yang baik, penata layan yang baik, manusia bisa menikmati apa yang Tuhan berikan bagi dia. Maka sebetulnya sangat indah sekali kehidupan itu, bukan? Apa yang menjadi kebutuhan itu bisa dipenuhi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu, kemudian si manusia ini kehilangan zaman keemasannya. Kehilangan momentum-momentum indah di dalam membangun perekonomian yang begitu hebat. Rontok semuanya. Maka untuk mengisi perutnya, dia harus berjuang di dalam hidupnya. Untuk mengisi perutnya, dia harus bertarung di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kalau dia malas-malas, perjanjian baru mengatakannya, barang siapa yang malas, jangan dikasih makan. Betul sekali. Ada orang tidak kerja karena belum dapat kerja. Tapi dia kerjakan apa saja yang bisa dia kerjakan. Itu bukan orang malas. Tapi ada orang tidak dapat kerja. Sudah tidak dapat kerja, saya nak perutnya pula lagi. Ya, tinggal di rumah, nyapu pun tak mau, bersihin pun tak mau. Itu pemalas. Itu namanya tidak punya tanggung jawab. Itu bedanya. Jadi sama-sama tidak kerja, tapi satu karena memang tidak dapat, tapi rajin. Bukan tidak mau. Yang satu,
Memang niat maunya itu tidak ada. Sehingga tak bisa kelihatan kerajinannya. Kecuali menjadi orang yang tulen, menjadi beban di tengah-tengah kehidupan keluarga. Itu tidak boleh, saudara. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena kita makhluk pekerja. Ya, kita bukan makhluk pemalas diciptakan Tuhan. Nah, sebagai makhluk pekerja, tetapi itu pun tidak membuat kau langsung gampang mencarikan apa yang kau butuhkan. Jadi kalau di masa kita terus berlanjut, semakin sulit kerja, semakin berat kerja, saudara jangan kaget. Jadi saudara juga jangan bilang beginilah ya, enaklah orang masa dulu itu orang enak sekali kerja. Nanti dulu loh, masa dulu orang tua kita itu kalau bisa naik mobil, super kaya itu. Sekarang naik mobil pun kita, apalah kayanya. Iya kan? Nah jadi artinya tiap zaman ada konteksnya. Jadi kita nggak usah bilang lah orang zaman dulu enak, lebih mudah cari kerja. Zaman sekarang susah. Nanti dulu. Zaman dulu tidak banyak peluang, zaman sekarang banyak peluang. Maka bukan soal ada kerja apa tidak ada kerja. Kitanya mau kerja apa tidak mau kerja. Kalau mau kerja, mungut sampah pun di Jakarta ini hidup. Cuma kan gengsi toh. Artinya bukan gak ada kerjaan kan, gengsi kerjaannya. Iya toh. Kalau dengan otak kita kelola plastik, kita kelola banyak barang bekas, itu bisa macam-macam produknya. Ya, saya katakan begini karena saya juga dulu waktu bisnis orang tidak sanggup bayar saya, utangnya banyak sekali satu company. Lalu hanya saya pikir putar-putar, ya, alat berat dia yang bekas saya tarik, kemudian plastik bekas saya tarik. Nah situ saya dagang plastik bekas, jadi juragan plastik bekas begitu. Lumayan loh untungnya. Jadi lumayan juga untuk nutupin interest. Karena orang itu nunggak-nunggak utang sampai tahunan ya. Ya. Saya sempat pusing 7 keliling. Saudara hitung-hitung saja kalau itu di tahun 90-an. Ya 150 juta. Apa gak pusing kepala kita? Putar. Nah, jadi saya pernah dagang plastik bekas. Kelihatannya plastik bekas jorok-jorok begitu kan. Untungnya. Wow lumayan loh. Ya. Saya barang bekas sudah pernah. Tinggal kreativitas kan. Banyak sekali. Jadi saudara, kesulitan di dalam mencari pekerjaan itu memang sudah ada. Ya. Itu mau tak mau. Karena apa? Alam semesta ini menjadi lawan kita. Mau cari kerja Anda mesti lewati semak duri dulu karena dia berdiri di depanmu. Mau ngapain kau? Kan gitu kan. Sehingga tidak ada rezeki tanpa keringat. Ya. Ada orang bilang ini, Pak, saya nggak keringat tuh ada rezeki. Ya nggak keringat kau hari itu. Kemarin emang nggak keringat kau kan begitu. Jadi jangan dulu bayangkan itu enak saja bisa duduk-duduk. Lalu ada yang bilang, Tuhan kan menyediakan roti bagi umatnya pada waktu masih tidur. Betul sekali itu Mazmur 127. Siapa bilang salah? Tetapi jangan lupa, tidak karena Tuhan menyediakan roti pada kita lalu besoknya kita nggak kerja. Tetap kerja kan. Tetapi yang mau dikatakan oleh Alkitab adalah apapun yang akan kau dapat itu datang dari Tuhan. Itu loh. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan besarkan kepalamu. Itu maksudnya. Tetapi tidak membuat orang menjadi malas dan tidak bekerja. Jadi bekerja harus ada pertarungan. Yes, itu harus. Maka itulah pekerja-pekerja Kristen harus menjadi pekerja-pekerja tangguh seharusnya. Karena bekerja adalah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bekerja adalah bentuk ibadah kita. Di dalam sosialisasi hidup kita. Bagaimana kemudian masyarakat sekitar kita ya bisa menghargai orang Kristen karena menjadi orang bertanggung jawab. Karena itu Anda kalau bekerja apapun yang dipercayakan padamu, selesaikan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, sehingga sekalipun kau bersusah payah, kau akan memakan sendiri hasil jerih payahmu, hasil keringatmu, bukan mencuri. Bukan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Itu Mazmur 128. Bangga kita, puas kita. Karena soal berkeringat, soal sakit cari uang, itu urusan semua orang itu. Ya. Urusan orang beriman juga, urusan orang benar juga. Tidak berarti karena dia beriman, tidak karena dia benar, lalu tidak perlu dia kerja. Lalu kedebluk tiap hari jatuh melulu uang ke rumahnya. Enggak, saudara-saudara. Belajarlah baik-baik. Bagaimana kita harus menyikapi dunia dan hidup kita ini. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, menarik sekali sebetulnya menjadi orang-orang Kristen. Dia menyadari betul apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Dia tahu betul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan halangan, himpitan yang kuat dalam kehidupan anak manusia. Ya. Nah sekarang mari kita urut pelan-pelan. Jadi jatuh ke dalam dosa, merubah sistem kerja. Itu pertama. Apa yang berubah?
Dulu manusia hanya tinggal mengambil. Oke? Ini adalah makananmu biji-bijian. Tinggal ngambil kan? Tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa mengakibatkan manusia tidak lagi bisa tinggal ngambil. Karena manusia harus melewati semak duri. Ya, rumput duri. Jadi manusia harus melewati. Manusia harus berpeluh untuk mencari makanannya. Berkeringat. Sampai kemudian kepada kematiannya. Nah jadi perubahan sistem disediakan dan mencari ini terjadi pada diri manusia. Oke. Yang kedua, saudara, manusia bukan saja kemudian mencari, tetapi di dalam pencariannya dia harus melewati berbagai rintangan yang terjadi, yang kita sebut semuduri tadi. Jadi rintangan-rintangan karena kerja itu lumrah. Jadi kalau kamu menyerah karena berbagai rintangan dalam pekerjaan, itu artinya Anda mau enaknya saja, tidak menyadari realita hidup yang berat ini, pertarungan yang berat karena memang sudah itu yang terjadi. Itu sebab Tuhan selalu mengajarkan pada kita supaya kita tidak menjadi orang yang cengeng, mudah menyerah. Di mana iman kita? Kalau orang beriman itu kan dia tangguh, dia tahu kok semua susah, dia tahu kok semua sulit. Tetapi dia berjuang dan berjalan, dan Tuhan akan bukakan jalan bagi dia, percayalah. Ya. Saya bicara di radio ini. Lalu nanti kita muncul lagi program TV. Kemudian saya juga pergi ke Kalimantan. Sekolah di sana. Bikin sekolah SD, SMP, SMA. Ya, kemana satu anak kita. Angkatan pertama lulus PMDK. Ya, puji Tuhan. Kita kirim dia sekarang masuk di Untan. Kita beasiswain dia di Untan full. Mikirin itu kan. Capeknya setengah mati. Ya. Kami punya juga channel of blessing. Itu untuk mendukung orang-orang mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi. Banyak yang saya kerjakan. Lalu orang akan bilang sama saya, "Loh, banyak bener ya? Berarti banyak uangnya dong Pak ya?" Saya suka sedih. Kita bikin tabloid Reformata. Ya, ada orang bilang, "Kok Pak pendeta bisnis?" Sedih juga saya. Ya, kenapa sedih Pak? Bagaimana lah gak sedih hati kita? Uang kita keluarnya membuat semua pelayanan itu. Ya, nggak digaji saya. Enggak digaji saya ke Kalimantan sana. Bahkan mau ke Kalimantan pun pakai uang sendiri kok. Nah, karena kita ada minat bikin yayasan. Yayasan kan bukan tempat cari makan. Tempat ngasih makan. Kalau nggak punya uang ya jangan bikin yayasan. Kan begitu. Itu peraturan yayasan. Yayasan dibikin oleh orang-orang yang punya kelebihan keuangan. Saya kumpul teman-teman mereka punya uang lebih kumpul. Ya saya juga nggak boleh dompleng lah. Ya. Kalau nggak punya uangku lebih bagus kawanku yang membayar tiketku. Daripada aku ambil dari yayasan. Harusnya kan begitu. Fairnya kan begitu. Ya. Kita sudah kerja. Nah lalu pertanyaan muncul loh. Udah kerja banyak gitu gak ada gajinya. Bagaimana makannya? Maaf saudara. Tuhanku sangat kaya. Dia punya banyak cara memenuhi kehidupanku. Dan aku sangat percaya Matius 6 ayat 33 itu. Cari dahulu kerajaannya. Kerja dululah untuk Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan bagimu. Karena dia lebih tahu dari aku apa yang kubutuhkan dalam hidupku ini. Ya. Yang ku tahu adalah mengerjakan apa yang dia mau. Ya, dia memberkati saya dengan caranya yang limpah. Ada aja jalan rezeki. Ya, itu cara Tuhan. Jadi tidak terlalu suka saya untuk menceritakan ya. Oh tiba-tiba orang kasih ini, tiba-tiba kasih itu. Maaf saudara. Itu cara Tuhan lah itu. Bagiku itu bukan satu hal yang terlalu luar biasa untuk diceritakan. Yang perlu diceritakan adalah bagaimana Tuhan menolong kita bisa melewati berbagai kesulitan dan kita pemenang. Ya, jadi soal uang-uang itu pinggirkanlah dulu itu. Pokoknya satu yang kukatakan cukup. Itu cara Tuhan, ajaib. Maka saya ingin berkata pada setiap saudara, jangan hina pemeliharaan Tuhan karena kesulitan yang kau lewati. Ada rintangan, yes. Tetapi yang berikut adalah yakinilah bahwa bersama dengan Kristus kau bisa melewati rintangan itu. Maka rintangan itu akan membuat kau berbeda dengan orang yang tidak beriman. Oh, Pak, orang tidak beriman juga bisa lewat rintangan loh. Bisa dapat penghasilan loh. Betul. Tetapi banyak kali mereka melewati rintangan dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak benar. Nah kau, aku, kita ini, ya harus benarlah. Kan begitu. Siapapun kita, berapapun umur kita. Mari kita jalan sama-sama sebagai anak Tuhan yang bersaksi melalui pekerjaan dengan karya kerja yang nyata itu. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu indah, saudaraku? Maka yang berikut. Pekerjaan itu memang sudah menjadi masalah. Sistem yang berubah dari mengambil menjadi mencari. Yang kedua, pekerjaan memang menimbulkan hal yang luar biasa. Itu penghalang. Ya, yang membuat kita terhalang untuk mencari hasil rezeki kita.
Kan begitu kan? Ya. Maka yang ketiga, pekerjaan tidak memberikan kepastian bagi kita. Karena dia sebuah pertarungan. Oke. Dia sebuah pertarungan. Tetapi mari sekarang kita lihat. Ketika Kristus menebus dosa kita. Maka pekerjaan menjadi sebuah peluang yang mungkin untuk dimenangkan. Karena Tuhan menolong kita. Kan begitu. Dan yang berikutnya, pekerjaan harus bisa menjadi ibadah kita. Ini yang kelima. Harus bisa menjadi ibadah kita. Pola hidup kita. Bu, ibadah gimana Pak? Bagaimana tidak ibadah? Maka pekerjaan itu harusnya menjadi ibadah kita, pelayanan kita. Nah, itu Roma 12 ayat 1 kan. Persembahkanlah tubuhmu. Istilah tubuh di situ mengandung satu makna yang sangat hebat sekali. All your activity. Persembahkanlah seluruh aktivitasmu. Ya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pekerjaanmu. Mahasiswa, siswa. Di kantor atau di mana saja. Nah ini saudara yang kekasih. Bahwa pekerjaan susah itu fakta. Keberdosaan membawa kita ke situ. Tapi bukan berarti kalau kita bekerja kita orang berdosa. Tapi jerih payah sulitnya kita bekerja. Ingatlah. Ya. Bahwa kita dulu manusia pernah berdosa pada Tuhan. Membuat pekerjaan menjadi sangat sulit. Jadi jangan cuma kerja sulit lalu saudara mengeluh saja. Tuhan kemana kau? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ingatlah kita sudah berdosa sama Tuhan. Nggak enak lah. Masa sudah berdosa komplain pula lagi kita. Kita marah-marah pula lagi sama Tuhan kan. Nggak mati saja kita sudah bagus. Kan begitu mestinya. Iya toh. Jadi jangan marah-marah lah. Kalau kehilangan pekerjaan. Tenangkan hatimu. Pelan-pelan. Ya. Bersandar pada Tuhanmu. Ada banyak lowongan kerja. Mungkin kita tidak mau karena gengsi. Tapi banyak peluang yang mungkin untuk dikerjakan. Tuhan beri kita bijaksana. Nah, kepada saudara-saudaraku para pekerja. Ada harapan luar biasa yang Tuhan berikan. Kita juga dengar saksian teman-teman kita. Bagaimana usaha mereka hampir bangkrut. Tuhan tolong naik. Atau yang kesulitan kena PHK. Malah Tuhan buka jalan dengan cara ini, cara itu, dan seterusnya. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Jangan ragukan Tuhan. Karena itu percayakanlah diri kepada Dia. Karena Dia Allah yang hidup itu. Tuhan yang ajaib itu. Kan gitu saudara. Nah oleh karena itu dalam realita-realita pergumulan seperti ini. Seharusnya orang Kristen itu punya kemampuan ekstra dibandingkan orang bukan Kristen. Karena kita memang adalah makhluk-makhluk pekerja yang disuruh Tuhan bekerja. Ya. Untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Itu warna kita. Sebagai makhluk pekerja kita harus bekerja sebagai sebuah ibadah kepada Tuhan. Bukankah nilainya sangat sakral dan luar biasa? Maka pekerjaan kita harus berkualitas dan bernilai benar. Ya, tidak boleh menjadi batu sandungan. Itu kerinduan kita. Nah disinilah kita berpacu selangkah demi selangkah. Mungkin kita belum perfect, belum bisa ini. Iyalah, kita belajar kok. Saya pun belajar terus. Ya. Jujur saja bukan mau saya banyak mengerjakan pekerjaan yang gak ada gajinya ini. Jujurlah hati nurani saya tidak bohong saya. Ya kadang-kadang ciut juga nyali saya. Jangan-jangan aku ini salah langkah ini. Terlalu emosional atau apa begitu ya. Datang itu dalam hati saudara. Tapi dengan jujur pula saya harus mengaku. Saya pun tidak ngerti kenapa saya bisa sampai dalam situasi seperti ini. Akhirnya dengan jujur pula aku harus berkata. Thanks Lord, terima kasih Tuhan. Kau masukkan aku pada situasi yang aku sebetulnya tidak suka dan tidak mampu. Sehingga bagiku itu berkat. Bagi saya itu indah sekali. Ya, itu luar biasa sekali. Saya gak kebayang kok itu sebetulnya. Apa iya bisa? Saya juga gak tahu. Ya. Ciut juga nih hati kecil kadang-kadang kawan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih. Marilah kita bersama-sama maju di dalam semangat kita. Ya. Jangan kita hina Tuhan kita. Dengan cara tidak bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Dengan cara seakan-akan tidak bisa lagi kita kerja. Percayalah. Selalu saya katakan ada banyak cara. Tapi mungkin, sekali lagi mungkin, sekali mungkin. Juga banyak gengsi. Nah, ini yang bikin kita jadi susah kan. Lah kalau banyak gengsi mau bilang apa lagi kita? Saya kan gak bisa ngomong. Oh jasa saya kan tinggi Pak. Masa saya kerjakan begitu? Kalau itu saya no comment lah. Itu urusan masing-masing lah kan. Tetapi saya ingin mengatakan. Ya, tak pernah habis sebuah pekerjaan. Ya, halaman rumah yang kosong pun bisa kita tanami singkong. Singkong bisa kita jual jadi keripik singkong. Ini omong kosong dulu lah yang gampang-gampang. Nggak ada halamanku Pak. Ya belilah ke petani sana. Singkong-singkong atau kentang. Kreatif lah kita bikin kerupuk kentang apa kayak begitu kan. Banyak cara lah.
Masih banyak peluang-peluang yang sangat mungkin untuk dikerjakan. Ya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, berpeluh kesah, berkeringat, itu mah sudah bagian kita lah. Jadi kreatif bekerja sudah seharusnya lah. Karena apa? Kerja banyak sama durinya. Iya kan? Karena itu kreatif. Jangan menyerah hanya pada satu sisi saja. Nah saudaraku yang kekasih, dosa memang mengakibatkan kerusakan pada banyak hal. Tetapi pertolongan Yesus Kristus, penebusan atas dosa, itu juga memungkinkan dan membuka banyak peluang bagi hidup kita, bukan? Karena itu mari kita bertarung bersama-sama dalam pertarungan zaman ini, menghadapi realita tanpa tunduk menyerah, tapi boleh berkata, Tuhan terima kasih, aku dimampukan oleh-Mu dan pertolongan-Mu untuk tampil jadi pemenang. Karena itu, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat berprestasi. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu. Jadilah Laskar Kristus yang tangguh saudaraku. Puji Tuhan, angkat wajahmu, ayunkan langkahmu. Mungkin sudah lama mati semangatmu karena tak bekerja. Dan engkau butuhkan pekerjaan itu. Berdoalah baik-baik. Cermatilah. Jangan-jangan banyak peluang mungkin. Tapi kadang kita belum melihat. Atau kadang kita gengsi. Biar kita mengubah persepsi dan cara pikir kita. Banyak hal yang bisa dikerjakan yang menimbulkan gairah kehidupan. Doing something, my friend. Kan kira-kira begitu ya. Kira Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Dimanapun engkau berada, berjuanglah, majulah, dan bela pekerjaanmu boleh menjadi ibadahmu. Tuhan memberkatimu.